Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat lingkup Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat para saksi-saksi dan rohaniawan, dan yang kami hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara Selasa 11 Januari 2023 dimulai. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 04/116/2/3/2022. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Wasol Sani SPDI MPD NIM 1985-1225-2011-011-013 dari jabatan mengevaluasi pendidikan dan atau santri Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara
Selanjutnya, memindahkan dan mengangkat dalam jabatan fungsional perencana jenjang ahli muda pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2022 atas nama Menteri Agama, Kepala Biro Kepegawaian Dr. Nuruddin SPDI MSI, NIM 198072006041003 sudah ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Menteri Agama di Jakarta, 2. dan seterusnya. Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, pejabat yang akan diambil sumpah, serta para saksi dan rohaniawan. Mohon mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Agama Islam. Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjalankan integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Terima kasih.
Pembacaan naskah pelantikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara kepada Bapak Haji M. Ali Fikri, SH.MH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 11 bulan Januari tahun 2023, saya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara secara resmi melantik saudara dalam jabatan fungsional perencana ahli muda pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa bersama kita. Pembacaan fakta integritas oleh pejabat yang sudah dilantik kepada Bapak Wasol Sani, SPDI MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wasol Sani, SPDI MPD, NIP 1983 1225 2011 013 selaku pegawai negeri sipil perencana ahli muda pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama pada karyawan yang berada dalam sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku. Hadirin dimohon duduk pada tempat yang telah disediakan. Pengarahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesejahteraan untuk kita semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati
Ini ada Pak Kasubag TU, Pak Kasih, Pak Rohaniawan, semua karyawan, karyawati kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara yang bisa hadir. Wabil khusus Bapak Saudara Ustaz Sani yang berbahagia dan baru saja dilantik. Alhamdulillah bahwa beliau ini dari wajahnya ceria, baru saja dilantik. Lagi beberapa hari tambah lagi akan ceria karena jumlah penduduk ini juga akan bertambah. Ini menambah kebahagiaan dari saudara Ustaz Sani. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan sehat walafiat dan yang terlebih penting lagi bisa bekerja sama dengan semua kita, khususnya di kantor Kementerian Agama ini. Bisa Allah suka dan duka, lebih-lebih bisa duka. Alhamdulillah kalau keadaan suka. Jadi saudara, saya pesankan sekali supaya senantiasa ceria bersama teman-teman. Karena saudara tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa lari sendiri. Sehebat apapun saudara, sebagai manusia, agama kita sudah menyebutkan wahulilkan sendiri. Allah tempat kelemahan, banyak kekurangan yang kita miliki. Meskipun kita hebat, luar biasa, tetapi ingat pada diri kita itu ada kelemahan. Dan begitu sebaliknya, kalau ada staf honorer, karyawan pegawai kita tutup sangat kurang, bodoh biblok. Tetapi ingatlah bahwa dia ini manusia yang diciptakan oleh Allah, punya juga kelebihan yang kita tidak tahu di mana kelebihannya. Jadi setiap hamba Allah yang diciptakan di dunia ini sebagai wujudnya yang pintar punya banyak kelemahan, yang kurang juga insya Allah akan ada kelebihan yang dia miliki. Jadi kita ini manusia plus minus. Oleh karena itu, pertama kali saya harapkan bahwa saudara Ustaz Sani, saudara hari ini dilantik menjadi satu jabatan fungsional yang langka di Kabupaten Lombok Utara ini, termasuk sangat langka. Apalagi di Kementerian Agama super langka, jumlahnya bisa beberapa biji per orang. Lebih-lebih di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara punya saudara pemecah rekor. Sana kawasan. Ini harus disyukuri kelebihan yang sudah saudara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Yang pertama dalam acara pelantikan ini saya ucapkan selamat kepada Pak Ustaz Sani atas dilantiknya saudara. Kemudian saya berharap agar saudara dapat bekerja sama dengan teman-teman dengan yang sebaik-baiknya, selalu bersemangat, tidak melanggar kodrat aturan yang berlaku. Ikuti aturan yang ada. Hanya dua saja, ikuti aturan, kemudian pertahankan, jangan sampai saudara aneh-aneh. Insya Allah Anda dan teman-teman di Kabupaten Lombok akan selamat di dunia wal akhirat. Dunia dan akhirat akan kita tercapai. Karena mohon maaf, kita baca dapat informasi, banyak membaca, banyak mendengar bahwa namanya perencanaan ini adalah satu kunci. Gagalnya perencanaan ini sama dengan artinya dengan merencanakan kegagalan. Supaya baik apapun yang saudara sudah rencanakan, kalau tidak ada aplikasi pelaksanaan di lapangan, nol, tidak punya manfaat. Begitu juga pekerjaan. Sehebat apapun saudara bekerja, tapi kalau tidak pernah ada perencanaan, ibarat pesawat, tidak ada arah dan tujuan. Harusnya dia terbang melambung tinggi, mengawang-awang, tulis
dasar laut ini. Jadi ini dua kemungkinan. Kemungkinan akan menjadi sangat baik, kemungkinan yang kedua menjadi alternatif sangat baik. Jadi kita pada posisi ini harus tahu aturan, pegang dan laksanakan. Tengok, tidak usah toleh, tidak usah melihat kiri melihat kanan, sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh kita khususnya di Kementerian Agama. Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa merencanakan sesuatu itu adalah proses itu sama dengan kita berencana. Jadi kunci daripada kunci itu sebenarnya ada di perencanaan. Baik kita rencanakan, kita laksanakan, insya Allah ada hasilnya baik. Sesuatu pekerjaan yang kita laksanakan tanpa ada perencanaan nonsense, tidak akan ada manfaat, tidak akan ada guna bagi umat. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini, kita misalnya membangun rumah tempat tinggal secara fisik. Model apa rumah yang kita bangun? Tipe yang paling buntut, tipe 21, tipe 36, tipe 45, 70 dan seterusnya, dan 100 bahkan sekian tipe yang kita rencanakan. Kalau kita sudah menentukan perencanaan, maka kita hitung dengan power kita miliki. Gimana finansialnya? Perencanaan itu mulai dihitung berapa batu, berapa kubik batu, berapa banyak biji bata, berapa banyak, berapa sak semen, berapa gunung pasir yang digunakan. Kemudian semuanya itu dirakit menjadi satu dengan campuran yang tepat. Kalau campurannya itu berlebihan, tidak usah saudara sekolah. Orang bisa campur dan dia menjadi kuat, sangat kuat, bisa. Tetapi apa yang terjadi pemborosan. Yang tadinya hanya butuh 1 sak, saudara campur 3 sak, bocor 2 sak. Kita akan menjadi rugi. Jadi yang bagus di perencanaan, rencanakan sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Ini contoh kalau kita membangun rumah. Kalau sudah campurannya baik, maka berdiri. Kalau sudah bagus rumahnya, kita akan berpikir kayu, kemudian ada genteng sampai menjadi rumah. Nah, masalah ukurannya tergantung dari planning yang sudah kita rencanakan. Kita di posisi mana, apa 36, apa posisi 45, dan seterusnya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita ingin bangun. Sekali lagi, bangunan ini menjadi kokoh kuat, tidak usah hitung-hitungan, sangat mudah, banyakan semen, banyakan besi segala macam, tapi efisiensi tidak berpenuh. Banyak barang-barang kebutuhan yang dibangun untuk seharusnya membangun bisa 4, 5, 6 rumah, hanya saudara bisa dapat 1 rumah. Jadi efisiensinya tidak ada. Itulah gunanya perencanaan. Kalau itu yang sudah saudara rencanakan, tepat, cepat, mudah, insya Allah. Kantor Kementerian Agama ini kalau hari ini saja bisa seperti ini, insya Allah besok akan lebih. Di bawah perencanaan yang satu-satunya di Kabupaten Lombok Utara ini ada saudara Pasal. Oleh karena itu, dalam bekerja ini pasti memang saudara yang merencanakan sendiri, tapi koordinasi bahasa dan sopan santun kepada yang lain dalam hal merencanakan ini juga perlu. Jadi jangan mentang-mentang bahasa pokoknya saya maunya A, dan kebutuhannya di lain itu ada B, ada C, ada D, dan seterusnya. Jadi efektif efisien ini sangat diperlukan dalam perencanaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati,
ungkapan saya ini dalam hal perencanaan yang tadi saya ceritakan itu, dan merencanakan bagaimana supaya kita terhindar dari kegagalan. Jadi dua, pertama berhasil, kedua gagal. Kalau tidak direncanakan pasti gagal, pasti gagal. Jadi perencanaan ini harus bagaimana saudara akan bepergian. Kalau tidak saudara rencanakan, besok saya bangunnya jam berapa, mandinya jam berapa, pakai sabunnya berapa, dan seterusnya, sarapannya jam berapa, sarapannya di rumah atau di perjalanan atau sambil jalan juga sekarang kan sudah. Untuk keperluan itu sudah semuanya itu direncanakan dari A sampai dengan Z. Nah, persoalan kalau terjadi error, terjadi kesalahan, apakah perencanaan yang salah? Belum tentu. Itulah gunanya ada perencanaan yang akan dicapai. Sekali lagi saya mencontohkan, misalnya kita dari sini mau ke Bayu, kita sudah bangun pagi, sudah mati, kumpul di mana, dan berangkatnya sampai atau tidak kita di sana, menggunakan kendaraan bensinnya bagaimana, semuanya itu harus direncanakan. Tidak bisa saudara-saudara dengan simsalabim yang tidak pernah dihitungkan, pernah akan terjadi. Contoh misalnya semua sudah diperhitungkan, dipertimbangkan, tapi tiba-tiba di perempatan Gondang ya, ada kiri masuk di mobil kita, terjadilah crash. Kita tidak pernah membayangkan itu musibah, kembali takdir kita, hanya Allah yang menentukan itu. Tapi kita sebagai manusia yang diberikan akal pikiran untuk berjalan, kita sudah antisipasi. Itu yang saya harapkan kepada Pak Wasal Sani. Kemudian saudara-saudara sekalian, berbasis dengan data. Jadi kita merencanakan ini, kalau kita yang bagus itu secara ilmiah itu ada SPMI namanya. Ada yang tahu SPMI? Berapa pengalaman Pak Ani ini? Saya juga tahu, saya aja baru tahu dari Google. Jadi sistem penjamin mutu internal. Jadi ini mau tidak mau harus dilalui Pak oleh seorang perencana, harus dilalui. Karena rencana ini kalau dianggap mudah ya mudah, kalau dibuat sederhana ya sederhana, kalau dibuat cepat selesai ya cepat selesai. Yang penting semua yang dilakukan A sampai Z itu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak bisa saudara-saudara saya nak mau kita, tidak bisa. Saya perencana mau saya A sampai, tidak bisa. Harus sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku, wajib. Ini sifatnya ya mohon maaf, mungkin kita ini sifatnya pelaksana, dan ini harus kita koordinasikan ke atas, samping, bahkan ke teman kita sendiri. Ada yang disebut sebagai bawahan. Kita instruksikan sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan ini. Yang pertama, bagaimana jika saudara tidak merencanakan apapun? Itu yang pertama. Bagaimana kalau pekerjaan ini saudara tidak rencanakan, apa yang akan saudara lakukan? Kemudian yang kedua, apakah kita bisa berhasil atau tidak? Perencana yang bisa jawab. Kalau kita tidak punya rencana, apakah kita termasuk yang gagal atau tidak? Kemudian yang ketiga, keempat, gagal merencanakan berarti kita telah
tidak melakukan apa. Ini ada 4 kunci yang harus dimiliki oleh seorang perencana yang baik. Karena rencana yang sukses itu kita selalu berprasangka baik dan bersyukur atas takdir yang kita terima. Jadi kita sudah rencanakan sangat baik, tapi takdirnya harus A, tidak bisa kita menolak. La yu'fa anhu, tidak ada maaf lagi. Ini ketentuan Allah, maka ini harus saudara-saudara hadapi dan lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka saya berharap rencana dengan matang, apakah dalam bentuk diskusi, kemudian komponen siapa yang terlibat, kemudian bagaimana memikirkan Kementerian Agama ini dan mau dibawa kemana. Jadi tugas kita semua sebagai anggota keluarga dari Kementerian Agama. Tugas besar yang harus saudara pilih menunjukkan salah satu secara resmi menjadi perencana adalah membangun minimal 4 kantor KUA di Kabupaten Lombok Utara sama paling kurang 3 madrasah. Paling kurang, dan harus segera, bukan segera kita bangun, jangan segera kita bangun. Mirip memang bahasanya mirip. Antara lain KUA Pemenang ya. Kantornya itu sudah hidup segan masih tak mau. Itu bukan dia punya, itu bangunan itu sudah dieksekusi. Tapi untung yang eksekusi ini masih sabar. Itu sudah milik orang, Bapak pinjam. Ini harus segera untuk dipilih. Kemudian tambah geser lagi Gua Gangge. Gua Gangge saya tidak bisa bedakan. Nah enak lah sampai hati saya sebut ini kandang padahal. Saya sampai hati sebut ini kandang apa kantor gua, ada enak saya sebut. Kemudian yang ketiga ya Gua Bayan. Ya ini Gua Bayan ini meskipun kantornya sudah miring dan tegak, tapi alhamdulillah orang-orang di sana itu saya lihat masih terus bersemangat. Dan seperti ini harusnya kita semua dukung dan berterima kasih kepada teman-teman yang ada di Bayan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai PR kita tidak memiliki sarana pendidikan mulai dari semua tingkatan MI, MTS dan MA. Ketika saya hadir di sini, saya nyojong perjuangkan, alhamdulillah sudah masuk proposalnya. Tetapi ketika saya ditelepon, saya nyender. Karena apa? Karena proposal itu tidak kita lampiri dengan yang dia minta. Semua itu ada persyaratan. Tidak bisa minta dan minta. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain 1 tahun yang lalu ketika proposal saya masuk, ya Pak Wasol juga mungkin tak tahu ya Pak Watan. Beliau buat surat buat apa? Saya dengan diri saya sudah lobby di Jakarta itu dan sudah disetujui. Tapi begitu masuk di perencanaan yang diagendakan untuk dieksekusi, angkat tangan. Karena apa? Karena status tanah yang dihibahkan oleh pemerintah daerah kita tidak pernah urus. Menurut informasi sudah lebih dari 5 tahun tanah itu diserahkan Kementerian Agama. Kementerian Agama tenang-tenang saja, mau diambil orang silahkan, mau ditanam di kacang silahkan, mau dibiarkan juga silahkan. Kita tidak merasa memiliki. La ilaha illallah, kok pria Kementerian Agama ini. Dan saya coba cari akar permasalahannya, ternyata oleh Pak Bupati yang dahulu yang sebelum Pak yang sekarang
sudah membantu kita untuk mengurus semua dokumen kaitan dengan itu untuk pensertifikatan. Saya maraton urus, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah bulan Agustus, September, Oktober sudah selesai. Begitu selesai, kemudian kita lengkapi berkas yang katanya kurang, alhamdulillah pintu sudah ditutup. Jadi hari dia jadi sertifikat itu, ternyata pintu di Jakarta sudah rekap, Pak. Jadi tidak bisa masuk. Nah, kita berharap kalau bisa tahun ini bisa masuk, kemudian tahun ini atau tahun depan minimal dibangun. Kalau saya ditanya yang mana prioritas, semuanya prioritas. MI, MTS maupun MA semuanya prioritas. Kalau satu saja katanya saya akan pilih MTS, yang di tengah saya pilih. Kita akan bangun. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kenapa kita membutuhkan ini? Karena mohon maaf, ternyata anak-anak dari Kabupaten Lombok Utara tidak kalah bersaing, tidak kalah pintar daripada anak-anak dari bukan KLU. Saya dari tempat duduk saya itu, saya dibisiki sama banyak orang, sangat banyak anak-anak yang MTS, MA yang melanjutkan pendidikannya ke Turki, ke Mekah, ke Madinah. Kenapa mereka bisa ke sana? Karena dia mau. Tidak mungkin dia akan sekolahkan bayi anaknya ke luar negeri kalau dia on. Tidak mungkin. Jadi kemudian potensi yang ada pada anak-anak ini dia disekolahkan yang setinggi-tingginya kemana saja, ke luar negeri dia sekolahkan. Oleh karena itu kita sambut bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita ya apapun cara syaratnya dengan kata yang sangat rendah, yang tulung lah, asik dengan cara supaya kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara ini diberikan untuk membangun sarana pendidikan, terserah di tingkat mana saja, mau MI, MTS maupun M. Alhamdulillah kalau sekaligus semuanya. Kita punya tanah sekarang sudah siap. Jadi saya mohon maaf, akhir jabatan saya ini tidak bisa saya mendirikan, tapi alhamdulillah saya sudah mencari benang merah untuk memberikan fondasi tempat berdirinya MI itu. Jadi semuanya sudah selesai, sertifikatnya sudah pemilik, hanya sudah sangat di semua sekolah, di semua tingkatan. Nah itu Pak Wasal selaku perencana, saya titip pembangunan 4 KUA, ya. Means Gua Tanjung, 4 KUA itu mulai dari Pemenang, Kangge, Kayangan dan Bayan. Saya minta supaya pusat sesuai dengan perencanaannya. Alhamdulillah kita untuk tahun ini sudah diberikan untuk pembangunan PLUT dan sudah kita berkontrak. Kemudian ini juga akan dimonitor terus. Kenapa KUA ini tidak diberikan? Nah alasannya untuk berbagi-bagi. Kalau sekarang ada PLUT, insya Allah tahun depan akan ada pembangunan gua anaknya setelah dan seterusnya. Karena kita nggak bisa 2, nggak bisa 3, atau nggak bisa 4. Kalau mau kita semuanya selesai. Karena mohon maaf, kalau dibanding dengan kabupaten yang lain di Nusa Tenggara Barat ini, satu-satunya dengan stempel 3T, kita termasuk ya tidak memiliki kelengkapan sarana pendidikan di semua tingkatan.
hanya satu di Nusa Tenggara Barat kabupaten yang tidak memiliki sekolah. Dulu masuk di Lombok Barat. Sekarang Lombok Barat sudah punya MA, MTS 1, 2, 3, bahkan 4. Kemudian ada MI. Alhamdulillah ketika lebur berpisah dengan KRU, ya kembendor sebab dari Gerung Girimena. Tidak ada yang takut di Kabupaten Lombok Utara, sehingga kita akan berpikir untuk diri kita sendiri. Kita dengan bersabar kita mulai hidup baru. Ya meskipun usia Kabupaten Lombok Utara ini alhamdulillah sudah 14 tahun. Mudah-mudahan di tahun yang ke-15 besok kita sudah punya sarana pendidikan yang sangat kita inginkan. Barat orang melahirkan wajah anak, lalu angan doang, belum bisa kita wujudkan secara real dan nyata. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, saudara-saudara, bisa mewujudkan itu. Meskipun catatannya di beberapa waktu yang lagi tenaga saya sampai batas akhir kemampuan saya, namun yang menentukan itu adalah tunjuk dari Allah dan saudara-saudara sekalian sebagai penggawaannya yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, khusus untuk saudara Wasol, karena tugas ini kalau dirasakan ringan cukup ringan, kalau dirasakan berat luar biasa berat. Tergantung daripada saudara sendiri untuk memaknai dan bisa melaksanakan itu. Saudara anggap dia ringan, maka dia. Saudara akan dia berat, banyak masalah akan jadi kita sendiri yang menciptakan medan yang kita akan lalui itu kita. Jalan mulus, maka buat dia secara lurus, hormat dia, kita enak jalan. Tapi kalau saudara acuh ke acuh, batu macam lumpur, saudara biarkan akan menang terus, nggak bisa kita lalui. Oleh karena itu saya mohon kepada Pak Wasol dan kita semua untuk harus saling bersinergi untuk mensukseskan Kemenak Kabupaten Lombok Utara ini dalam jabatan yang masing-masing kita emban. Karena kita ini semua punya jabatan, Pak. Semua ini kita pejabat. Setap juga jabatan, Pak. Apalagi yang tidak setap. Ini juga jabatan. Dan saudara, mohon maaf, sudah dijaminkan oleh negara ini terhadap segala sesuatu untuk Anda. Kewajiban kita mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara ini. Insya Allah saudara akan menemukan hal yang baik. Akhir daripada semua ini, maka saya mengharapkan untuk saudara dapat bekerja bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Meskipun saudara orangnya hebat, tapi tidak bisa hebat sendiri. Harus bekerja sama dengan teman. Kalau yang teman yang lain, kasih tahu caranya, ajari, bimbing. Jangan disebut kamu itu celaka 12, tidak bisa, Pak. Karena nanti di penilaian akhirnya itu kita punya rekor kita ini semua akan dinilai. Kalau satu saja yang blank akan bermasalah, akan mengurangi nilai daripada Anda. Satu nilainya 100, ada di antara yang 100 ini 0, maka 0 dikurangi 100 dikurangi ditambah 0 dengan 100 dibagi 2 hanya 50 ya, maksimal hanya 50. Bagaimana kalau kurang 100, gimana dan seterusnya. Ini sudah rumus dan tidak bisa di. Kemudian yang terakhir sekali, saudara harus mengedepankan profesional dalam bekerja, dalam jabatan saudara, dan diterima sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf cukup menyita waktu dalam agak lama. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yakni pembacaan doa. Kepada Bapak Ramdan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara ini, mari kita berdoa dengan harapan semoga pejabat yang dilantik selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan keafiatan. Begitu juga untuk kita semua. Izinkan saya memimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما وصلت نفسي واياكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ولو اعتني عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين ووفقهم لما تحب وترضاه من العباد والبلاد يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا رضا الوالدين وبركة الوالدين وارزقنا رضا المشايخنا وبركة المشايخنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Hadirin yang berbahagia, sekian acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.